alamin. La syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'ain Islam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah atas nikmat iman dan Islam yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Kau telah hidupkan kami dalam iman, Islam, takwa ya Allah. Telah matikan jugalah kami dengan iman, Islam dan takwa ini ya Allah. Jangan ceraikan iman dan Islam ini ya Allah dari jasad, jiwa dan ruh kami ya Allah sampai nanti ajal menjemput kami. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam itu mengajarkan kepada kita untuk memiliki hati yang selamat. Hati yang selamat itulah yang akan menyelamatkan raga kita, badan kita, tubuh kita. Kalau hati kita selamat, insya Allah selamatlah mulut kita. Kalau hati kita selamat, selamatlah penglihatan kita, selamatlah pendengaran kita. Tapi kalau hati kita tidak selamat, maka hancur musnahlah semuanya ini dalam kekafiran, dalam kemunafikan, dalam kezaliman. Maka yang pertama kali harus kita selamatkan dalam hidup kita ini agar selamat dunia akhirat hati kita. Ala inna fil jasadi mudghah fa idza salahat salahal jasadu kullu fa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalb. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau daging itu jelek, jelek seluruhnya. Kalau daging itu beruntung, beruntung seluruh tubuhnya. Kalau daging itu merugi, binasa, binasa semuanya. Ala wa hiya qalb. Ketahuilah yang segumpal daging itu adalah hati. Yang membuat kita khusyuk di dalam sholat hati. Yang membuat kita ikhlas dalam beramal hati. Yang membuat kita sabar dari musibah hati. Yang membuat kita bersyukur atas nikmat Allah itu pun hati. Hati. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang membersihkan hatinya, merugilah orang yang mengotori hatinya. Beruntung orang yang membersihkan hati, karena hati ini yang membuat dia khusyuk dalam sholat, ikhlas dalam ibadah. Sebaliknya pun yang membuat dia kufur atas nikmat Allah itu hatinya juga. Yang buat dia syirik itu hatinya. Yang membuat dia ria itu pun hatinya. Maka bersungguh-sungguhlah orang tasawuf untuk memperbaiki hatinya. Karena amalan badan ini tidak ada artinya di sisi Allah kalau tidak diiringi dengan hati yang benar. Amal yang sudah benar kita ucapkan bacaannya, gerakan kita yang sudah benar gerakannya, tapi tidak diiringi dengan hati yang benar, maka itu Allah tolak. Kalau ada orang yang tidak beribadah masuk neraka. Kalau ada orang yang tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji ketika dia mampu, dia nanti masuk neraka. Itu sudah resiko yang dia pilih. Dia sudah memang memilih untuk masuk neraka karena dia mengingkari apa yang Allah perintahkan. Dia sudah memilih. Tapi ternyata orang yang masuk neraka itu
Bukan hanya orang yang memilih kehidupan neraka. Ternyata ada orang yang masuk neraka padahal dia di dunia memilih, meminta, ingin masuk surga, tapi terakhirnya dia tidak masuk ke surga. Kenapa? Karena hatinya nggak benar dalam ibadah. Padahal dia sholat, padahal dia puasa, padahal dia zakat, padahal dia haji, bahkan umrohnya berulang kali. Dia berharap waktu di dunia masuk ke dalam surganya Allah. Tapi nyatanya ketika nanti hari kiamat selesai, dia nggak masuk surga Allah. Betapa ruginya ini. Dia bekerja seolah-olah zahirnya untuk surga, untuk akhirat, tapi ternyata hatinya tidak. Hatinya tidak. Berapa rugi orang ini? Jadi ada dua macam orang yang masuk neraka. Satu macam orang yang memang sudah minta masuk neraka sejak dunia. Dia sudah minta Memang dia sudah berharap neraka. Apa yang Allah perintahkan dia nggak kerjakan. Apa yang Allah larang itu dia buat. Itu memang dia sudah minta masuk neraka. Tapi ada satu golongan lagi. Orang yang sebenarnya waktu hidup minta surga. Dia kerjakan perintah Allah. Dia tinggalkan larangan Allah. Tapi hatinya tidak benar. Hatinya tidak untuk Allah. Jadi ada dua macam. Na'udzubillah summa na'udzubillah, kita yang hadir ini dengan keluarga kita semua kita harapkan ya Allah, jadikan kami orang yang di dunia ini berharap surga dan masukkan kami ke dalam surgamu, walaupun surga bukanlah tujuan akhir kami dalam hidup ini ya Allah. Kami cari ridhomu ya Allah, dan itu hanya tempat ya Allah. Dan kita tidak masuk surga dengan amal kita. Rasulullah ditanya, ya Rasul, kami ini masuk surga dengan amal ibadah kami ya Rasul. Tidak, kata Rasul. Lalu dengan apa kami masuk ke surga? Kalian masuk ke surga itu dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah,